farmakoterapi obat asma. Pertama mengenai epidemiologi asma ya. Jadi asma itu adalah penyakit yang sudah sangat familiar ya di Amerika sendiri. Pengidap asma itu sangat banyak ya, 14 sampai 15 juta pengidap asma. Dan anak-anak yang menderita asma itu sangat banyak ya, hampir sepertiganya ya, sekitar 4,5 juta penderita asma adalah anak-anak ya. Dan di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia asma itu sudah sangat familiar ya, dengan penyakit asma ini dan penderitanya cukup banyak. Asma itu merupakan suatu penyakit utama yang menyebabkan pasien merupakan salah satu penyakit utama yang menyebabkan pasien memerlukan perawatan ya. Jadi asma itu banyak penderita asma itu yang sampai mondok di rumah sakit ya karena sesak dan sebagainya. Jadi kasus asma di rumah sakit itu banyak ya. Sehingga di sini dikatakan asma itu adalah penyakit utama yang menyebabkan pasien perlu dirawat. Kemudian separuh dari semua kasus asma itu berkembang sejak masa kanak-kanak. Jadi orang dewasa yang terkena asma itu ya, itu asalnya atau aslinya itu dulu waktu anak-anak dia juga terkena asma. Jadi asma itu adalah penyakit yang berlangsung secara lama dan kronis ya. Dikatakan berkembang sejak anak-anak. Kemudian definisi asma itu apa sih? Asma itu adalah sebenarnya penyakit inflamasi atau peradangan kronik. Ya, jadi radang atau bengkak atau inflamasi pada saluran nafas. Ya, di mana berbagai sel terlibat. Ya. Jadi misalnya mast cell, eosinofil, limfosit. Ya. Dan karakteristiknya itu secara fisik, yang pertama adalah terjadi obstruksi atau terjadi penyempitan pada saluran nafas. Jadi saluran nafasnya itu menyempit, ya. Bronkusnya itu menyempit, ya. Atau obstruksi, ya. Atau vasokonstriksi, jadi seperti ini, ya. Ini menyempit. Ya, ini namanya obstruksi. Jadi ciri pertama dari asma adalah terjadi obstruksi pada saluran nafas yang reversible. Reversible itu bisa balik lagi, ya. Jadi dia bisa normal lagi, bisa pulih lagi. Jadi sifatnya itu bisa balik atau bisa normal. Jadi ini adalah apa namanya? Ini gambar apa namanya itu saluran nafas yang mengalami obstruksi, ya ini yang normal ya. Jadi ini menyempit ya, atau dikatakan itu bronchokonstriksi, mengalami penyempitan. Dan yang kedua terjadi inflamasi atau peradangan. Jadi jalan nafas itu radang atau bengkak. Ya. Nah, kedua-duanya ini ya, baik obstruksi maupun pembengkakan itu menyebabkan terjadi penyempitan sehingga kesulitan udara itu kesulitan keluar masuk. Jadi udara itu mau melewat itu susah ya, karena dia itu dihalang-halangi oleh obstruksi ini dan dihalang-halangi oleh inflamasi atau dihalang-halangi oleh peradangan. Ya, jadi dua hal ini yang penting ya. Jadi asma itu terjadi dua hal ya, sehingga orangnya sesak itu karena dua hal itu, yaitu apa? Inflamasi dan obstruksi. Ya. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya itu di sini dikatakan penyebabnya itu yang pertama adalah keturunan atau gen, ya, lingkungan, ya, gen dan lingkungan. Jadi orang itu kalau sudah punya pembawaan asma, ya, dia punya resiko atau punya potensi untuk sakit asma. Namanya itu gen, ekspresi gen. Nah, sakitnya orang itu, ya, karena gen dan lingkungan itu saling mendukung, ya, gen dan lingkungan itu saling mendukung. Misalnya begini, misalnya orang itu punya paket kena asma, misalnya, terus lingkungannya itu lingkungan yang penuh dengan stres. Ya. Lingkungan yang penuh dengan stres itu akan menstimulasi terjadinya asma karena orangnya sudah punya pembawaan, punya bakat. Ya. Itulah yang dinamakan dengan interaksi antara lingkungan dengan gen. Kemudian bisa juga asma itu terjadi karena infeksi virus. Ya, jadi virus itu ternyata bisa berkembang menyebabkan asma. Ya. Kemudian yang ketiga, asma itu bisa terjadi karena
perubahan atau remodeling, ya. Perubahan atau remodeling jalan nafas ya, atau airway. Nah, remodeling ini biasanya terjadi pada asma yang kronis, ya, asma yang sudah menahun. Ya. Jadi asma yang sudah parah menahun itu terjadi remodeling atau terjadi perubahan bentuk dari saluran nafas. Ya. Kemudian faktor pemicu. Faktor pemicu asma itu ada beberapa ya. Di sini dijelaskan dengan gambar. Yang pertama adalah adanya virus. Ya, pemicunya itu virus. Tadi sudah kita singgung ya bahwa asma itu bisa karena virus ya. Jadi orang yang punya bakat ya, punya bakat asma, kemudian dia menderita ISPA, menderita infeksi saluran pernapasan atas ya. ISPA itu kan penyebabnya virus ya. Virus ini bisa memicu asma. Jadi orang yang kena ISPA itu kalau dia kena asma juga ya, asmanya jadi kumat ya. Jadi orang itu bisa kumat asmanya karena dia terkena infeksi saluran pernapasan bagian atas. Ini yang kedua, pemicu yang kedua adalah alergen, yang sering ini ya, alergen ya. Alergen ini adalah benda yang menyebabkan alergi, namanya alergen. Ini pemicu ya. Jadi orang itu kalau orang normal kena debu itu kan tidak ada masalah ya. Kalau orang normal kena debu, ya orang normal kena jamur, kecoa ya, tungau ya, itu nggak ada masalah dia. Tapi kalau orang normal kalau ada orang punya bakat asma kena alergen, kena debu, kena serbuk sari, maka asmanya kumat. Asmanya kumat. Jadi ini pemicu-pemicu asma itu adalah jamur nih ya, bulu anjing ya, kemudian serbuk sari ya, kemudian asap rokok ya, kemudian debu ya, kemudian makanan tertentu. Makanan tertentu bisa memicu asma juga, yang misalnya orang makan makanan laut misalnya ya, atau seafood ya, itu juga bisa memicu asma. Itu contoh ya. Kemudian bulu hewan ya, bulu burung ya, itu juga memicu asma. Kemudian pemicu asma yang lain apa lingkungan, ya, udara yang dingin. Ya misalnya kalau ada orang normal itu ya kalau pergi ke Batu Raden ya, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada orang yang punya bakat kena asma itu asmanya bisa kumat ya. Kalau dia apa namanya itu, kalau lingkungan udara yang dingin ya. Kemudian apa namanya itu NO ya, apa asap kendaraan bermotor ya, asap kendaraan bermotor, kemudian asap rokok ya, itu pemicu dari lingkungan. Jadi makanya banyak orang yang hidup di kota ya, di kota besar ya, banyak anak-anak yang hidup di kota besar itu sering mereka tuh banyak yang terkena asma ya. Karena apa? Karena di kota besar itu ya banyak pemicunya ya, misalnya asap kendaraan bermotor ya, asap pabrik ya, kemudian asap rokok ya, debu dan sebagainya. Jadi pemicunya itu di sana itu banyak. Makanya kejadian asma itu kebanyakan di kota besar ya, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi apa namanya itu potensi terjadinya asma. Dan emosi atau stres ya. Jadi orang yang emosi, stres itu juga bisa terkena asma juga ya. Gampang terkena asma ya. Jadi orang itu kalau punya bakat asma kemudian stres ya, dia asmanya kumat. Jadi banyak juga ya penyebabnya itu, pemicunya itu banyak. Olahraga, terutama olahraga ekstrim. Jadi orang yang melakukan olahraga ekstrim ya, di suhu yang dingin ya, itu bisa terjadi pemicu asma. Kemudian obat-obat tertentu, ya, misalnya aspirin, ya, aspirin itu obat nyeri ya. Kemudian obat-obat apa namanya itu NSAID itu contohnya paracetamol ya, antalgin ya, itu obat-obat nyeri juga ya. Obat-obat penurun panas, obat-obat nyeri itu namanya NSAID ya. Diclofenac, paracetamol, asam mefenamat ya, antalgin itu adalah NSAID. Kemudian beta blocker, ini saya kasih contoh yang gampang. Beta blocker itu adalah obat penurun tensi ya. Beta blocker misalnya propanolol ya, itu pemicu asma juga. Kemudian pekerjaan ya, stimulus pekerjaan ya. Jadi apa namanya itu, pekerjaan yang berat ya, itu bisa memicu terjadinya asma. Makanya tadi dikatakan tadi di slide sebelumnya bahwa asma itu adalah salah satu penyakit yang sering menyebabkan penderitanya itu mondok ya. Kenapa? Karena begitu banyak pemicunya ya. Sampai ada hampir semua hal yang kita jumpai sehari-hari itu jadi pemicu ya. Dari hal yang kecil yaitu debu ya, lingkungan, udara dingin, itu semua jadi pemicu. Kemudian ini saya lewati ya, ini adalah
reaksinya terjadinya asma ya. Ini saya lewati aja. Kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan asma ya. Istilah-istilah atau etiologi yang berkaitan. Misalnya ini contoh pertama adalah istilah pertama adalah asma alergi, alergi asma. Ya. Alergi asma itu adalah asma ekstrinsik. Ya. Kemudian infeksi, artinya apa? Artinya asma ini disebabkan karena reaksi alergi. Ya, misalnya tadi ya ada orang kena debu ya. Kalau orang kena debu kan bersin ya karena reaksi alergi. Tapi kalau orang asma kena debu dia asmanya kumat. Ya. Itu namanya ekstrinsik asma. Atau tadi ada orang yang kena paparan asam rokok ya. Asam rokok itu kan pada orang biasa menyebabkan reaksi alergi juga ya, bersin dan sebagainya. Tapi pada orang yang punya bakat asma, ya asam rokok menyebabkan asmanya kambuh atau kumat, itu namanya ekstrinsik asma. Kemudian infeksius asma ya, infeksius asma itu asma yang disebabkan oleh infeksi virus. Ya. Kemudian exercise induced asma, ini tadi juga ya faktor pemicunya itu adalah olahraga. Jadi olahraga itu bisa menyebabkan atau memicu terjadinya asma. Kemudian ini okupasional asma, asma yang terjadi atau terkait dengan pekerjaan. Misalnya contohnya ya ada orang yang bekerja di kebun binatang, ya contohnya atau animal handlers. Ya. Di kebun binatang dia berinteraksi dengan hewan-hewan yang punya bulu, ya, yang punya burung atau apa ya. Setiap hari dia memberi makan ya. Itu namanya okupasional asma. Jadi asma yang dikaitkan dengan pekerjaan dia. Atau orang yang bekerja di pabrik lapis kayu ya, pembuatan kayu lapis ya misalnya ya. Itu kan sangat banyak itu debunya sangat banyak ya. Atau orang bekerja di penggergajian kayu misalnya. Itu kan sangat banyak debunya. Saya kira cukup banyak ya. Misalnya ada orang yang bekerja di industri farmasi ya, industri kimia, itu juga banyak zat-zat ya seperti tadi ya NO2 ya zat-zat nitrit itu tadi itu kan banyak terpapar ya kalau kita kerja di industri kimia ya atau industri farmasi ya. Kemudian ada lagi ya stroke induced asma itu apa sih? Yaitu asma yang disebabkan oleh obat ya tadi sudah kita singgung ya, aspirin ya terutama aspirin. Oke, kemudian ini ngulang yang tadi, jadi intinya asma itu terjadi karena inflamasi, ya, peradangan ya, ini peradangan, bengkak ya, ini bronkus ya, ini bronkus. Bronkus itu pipa ya, saluran ya, atau dikatakan itu jalan nafas ya. Bengkak sehingga apa? Sehingga tidak bisa dilalui dengan baik oleh udara ya, karena dia bengkak. Atau ini, ya, ini namanya bronchoconstriction, tadi sudah saya singgung ya, obstruksi ya, jadi terjadi penyempitan terjadi bronchokonstriksi atau penyempitan pada bronchus ya, namanya bronchoconstriction, penyempitan ya. Kalau ini inflammation atau peradangan ya. Dua-duanya menyebabkan terjadinya kesulitan udara itu keluar masuk ke paru-paru. Kalau orang normal kan begini ya, jalan nafasnya itu bronkusnya itu lebar ya, sehingga gampang sekali terjadi perpindahan udara ya. Kalau ini kan orang asma ya, ini nggak normal. Jadi inflamasi dan bronkokonstriksi. Kemudian yang ketiga itu terjadi dahak atau mukus ya, jadi terjadi cairan dahak yang banyak. Jadi asma itu juga bisa memproduksi dahak ya, atau hiperekskresi dahak ya. Jadi ini juga harus diobati ya. Jadi ini kelihatan obatnya apa nanti kita bahas ya. Kalau terjadi hiperekskresi mukus ya, bagaimana caranya agar mukusnya itu berkurang ya atau hilang ya. Ini adalah patofisiologi asma, jadi inflamasi, konstriksi dan hiperekskresi mukus. Kemudian ini adalah gambar dari bronkus orang normal dan bronkus orang kena asma ya. Ini yang orang normal, yang ini kena asma ya. Ini terlihat ya. Ini terjadi epiteliumnya itu terjadi perubahan ya, Dia membesar ya ini. Kemudian penyebab yang lain
dari tadi ya, untuk asma itu inflamasi tadi ya, ada kata-kata inflamasi. Inflamasi itu adalah peradangan atau pembengkakan ya. Ini adalah inflamasi itu penting sekali ya kita pahami ya, karena inflamasi sendiri adalah reaksi pertahanan dari tubuh. Ya. Sebenarnya adalah reaksi pertahanan dari tubuh ya, terhadap apa? Terhadap mikroorganisme asing. Tujuannya apa? Tujuannya perbaikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar terjadi apa namanya itu reaksi pertahanan. Ya. Jadi intinya sebenarnya inflamasi pada orang asma itu sebenarnya itu reaksi pertahanan diri sebenarnya terhadap invasi organisme asing. Jadi kan kalau dia itu bengkak itu kan menghalang-halangi nafas masuk ya, tetapi itu kan tidak baik ya, karena tubuh kita bermaksud melindungi diri dari debu, dari organisme asing, tapi justru malah mempersulit jalan nafas. Jadi apa namanya itu, inflamasi itu hal yang penting kita pahami ya, sebagai salah satu apa namanya itu, sesuatu yang bisa kita lihat ya, karena dia menghalangi jalan nafas. Oke ya, kemudian ini gambarnya orang asma ya, ini ya. Jadi asma itu reaksi alergi ya, reaksi antigen dengan antibodi ya itu. Kemudian ini saya lanjutkan aja. Ya. Berdasarkan pemicunya ya, asma dibedakan dikategorikan menjadi ya asma ekstrinsik, dan asma intrinsik. Ya. Asma ekstrinsik itu atau asma atopik ya, atau asma episodik. Pemicunya itu adalah faktor dari luar. Jadi atopik itu adalah pemicu dari luar. Ya. Misalnya alergen ya misalnya. Biasanya yang jenis ekstrinsik ini umumnya itu sifatnya itu ringan ya. Sifatnya ringan. Jadi asma yang disebabkan oleh faktor eksternal itu sifatnya itu mild atau ringan ya. Gejalanya itu ringan. Ini dikatakan mild ya. Kemudian yang kedua intrinsik ya, atau cryptogenic asma. Ya. Ini malah lebih bahaya lagi karena pemicunya aja nggak diketahui pemicunya itu apa. Ya. Ini faktor keturunan yang sangat berpengaruh ya, faktor genetika yang berpengaruh ya. Sehingga lebih dia lebih berat ya, lebih persisten, lebih berat ya. Lebih sulit ditangani lah ya. Karena penyebabnya aja nggak ngerti ya, gimana cara nanganinya ya. Kalau ini kan penyebabnya kan tahu karena ini reaksi alergi kan. Kan ini jelas. Kalau reaksi alergi obatnya obat apa kan tahu kan jelas. Kemudian ini ciri-cirinya ya, kalau yang ekstrinsik itu ciri-cirinya itu usianya masih muda ya. Jadi penderita asma ekstrinsik itu rata-rata usianya masih muda ya. Kemudian mungkin usianya itu di bawah 15 tahun ya. Kemudian penyebabnya itu adalah riwayat keluarga ya atau keturunan ya. Sementara kalau asma yang intrinsik ya atau yang kronik ya itu usianya biasanya itu orang dewasa yang menderita ya biasanya. Dan ini banyak sekali ya menderita asma kronis itu sampai 50% ya. Kemudian bukan faktor keturunan. Jadi yang intrinsik itu justru bukan faktor keturunan. Kemudian ini kalau dilakukan skin test ini positif ya. Kalau ini negatif ya. Jadi ini beberapa beberapa hal atau parameter yang membedakan antara asma ekstrinsik dan asma intrinsik. Kemudian gejala dan tanda ya, gejala dan tanda atau gejala-gejala asma ya. Jadi tentunya yang pertama adalah mengi ya. Mengi itu nafasnya bunyi ngik ya. Bunyinya ngik ya. Terutama saat menghirup ya, terutama saat menyedot ya, menghirup itu nafasnya itu berbunyi. Itu salah satu ciri khas dari asma itu begitu. Kemudian batuk pada malam hari ya. Jadi batuk malam hari itu kan membuat orang nggak bisa tidur ya, karena mengganggu orang tidur ya. Kemudian dadanya sesak ya.
Kemudian nafasnya tersengal-sengal ya. Jadi inilah yang sering nafas tersengal-sengal ini yang sering akhirnya orangnya dibawa ke dokter ya karena dibawa ke rumah sakit ya karena memang kondisinya itu kelihatannya sangat memprihatinkan. Kemudian yang lain yang khas adalah gejalanya itu bertambah ya pada saat olahraga ya. Tadi faktor pemicu ya. Orangnya terkena pilek ya. Jadi kalau ada orang terkena pilek itu gejalanya semakin bertambah ya, asmanya semakin kumat ya. Kemudian terjadi paparan alergen ya, ada nyedot debu dan sebagainya atau perubahan musim ya, musim kemarau gitu ya. Itu adalah gejala-gejala asma dan yang bahaya itu yang mengganggu itu kalau tiba-tiba bangun malam-malam ya karena gejalanya mengganggu ya, misalnya dadanya sesek. Pas malam-malam tidur dadanya sesek, itu kan mengganggu sekali. Kemudian ini mengenai gejala-gejala tadi ya, ini menurut apa namanya itu, menurut NAEP ya, North American apa, jadi ini dari Amerika ya, pokoknya dari Amerika ini data-data statistik ya mengenai gejala-gejala asma ya. Saya di live aja ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan satu hal mengenai spirometri. Spirometri itu apa? Spirometri itu adalah alat yang digunakan untuk apa namanya itu? Spirometri itu alat yang digunakan untuk mengukur digunakan untuk mengukur fungsi paru-paru atau tes yang digunakan untuk mengetahui fungsi pada di paru-paru. Dalam tes ini ya jumlah dan kecepatan udara yang dihirup dan diembus pasien akan diukur. Namanya spirometri ya. Spirometri membantu dokter atau klinisi dalam mendiagnosis ya, penyakit termasuk penyakit asma. Jadi yang dicek dengan spirometri itu bukan hanya penderita asma, tapi penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit pneumonia misalnya. Itu dicek. Apakah paru-parunya sudah rusak ya, sampai di mana tingkat kerusakannya itu bisa dilihat dari fungsi paru-parunya itu, bisa dilihat dari alat yang dinamakan spirometri. Nah, alatnya itu namanya spirometer ya. Disebut spirometer ya, dan jenisnya itu sangat banyak ya, bentuknya macam-macam ya. Nah, parameter apa yang diukur? Parameter yang diukur adalah force expiratory volume in 1 second. Adalah besarnya udara yang diembus dalam 1 detik. Ya, itu namanya VEV, VEV1. Ya. Banyaknya force expiratory volume in 1 second. Banyaknya udara yang diembus dalam 1 detik. Kemudian yang kedua, untuk mengukur FVC atau force vital capacity adalah besarnya udara yang dapat diembus ya dalam satu tarikan nafas. Nah, rasio antara FVC dan FEV adalah nilai yang menunjukkan berapa persen kapasitas udara paru-paru yang dapat diembuskan dalam 1 detik. Ya, ini tadi udah kita lihat ya yang di atas tadi ya ini. Tadi dilihat ya ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya ini. Ini adalah parameter ya yang digunakan untuk mengetahui seberapa beratkah seberapa beratkah penyakitnya ya. Perbandingan antara FEV dan FEG ya ini ya. Perbandingan antara FEV dengan FEC ini kalau kurang dari 60% kan berarti kan ini lumayan parah ya, persisten namanya, persisten berat ya. Nah, kalau nilainya itu 60 sampai 80% ya, ini persisten sedang ya. Kalau nilainya di atas 80% ya, itu dikatakan ringan ya atau intermiten ya. Jadi ini apa namanya itu FEV1 itu atau FVC itu bisa diketahui nilainya dari alat yang bernama spirometer. Spirometer ini ya, spirometri ya, ini seperti ini alatnya ya, spirometri. Ya jenisnya banyak ya, apa namanya itu, macamnya itu banyak. Spirometri itu macamnya banyak. Oke, ini mungkin ya untuk slide pertama, nanti kita lanjutkan dengan PPT kedua ya.